Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Dani Saira dengan NIM 0901062211. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen layanan teknologi informasi untuk memenuhi UTS Pengetahuan Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Sebelum itu, apa sih manajemen layanan teknologi informasi itu? Manajemen layanan teknologi informasi atau IT Service Management adalah pendekatan sistematis untuk merancang, mengelola, dan meningkatkan layanan teknologi informasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis serta meningkatkan kepuasan pengguna. IT Service Management tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengalaman pengguna dan nilai bisnis yang dihasilkan. Pendekatan ini membantu organisasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan, memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pengguna dan dinamika pasar, serta memastikan bahwa setiap inovasi dan perubahan relevan dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa kondisi yang mendukung perusahaan atau industri untuk menerapkan manajemen layanan teknologi informasi atau MLTI. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi untuk operasional. Jika perusahaan semakin bergantung pada sistem TI untuk operasional sehari-hari, seperti dalam pemrosesan transaksi, layanan pelanggan, atau produksi, maka MLTI diperlukan untuk memastikan layanan teknologi informasi tetap handal, aman, dan minim gangguan. Yang kedua, meningkatnya permintaan layanan yang efisien dan cepat. Pelanggan dan pengguna mengharapkan layanan TI yang cepat dan responsif. MLTI membantu perusahaan merespons permintaan ini dengan sistem yang terstruktur untuk menyelesaikan insiden, mengolah perubahan, dan memenuhi permintaan layanan dengan lebih efisien. Yang ketiga, kompleksitas infrastruktur TI yang meningkat. Seiring bertumbuhnya perusahaan, infrastruktur TI menjadi lebih kompleks dengan berbagai perangkat, aplikasi, dan jaringan. MLTI menyediakan pendekatan terorganisir untuk mengelola semua aset TI ini, sehingga memudahkan perusahaan menjaga visibilitas dan kontrol terhadap sistem yang mereka miliki. Yang keempat, tekanan untuk mengurangi resiko dan memastikan keamanan. Dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber dan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan perlu mengelola layanan TI dengan pendekatan berbasis resiko. MLTI memungkinkan manajemen insiden dan manajemen masalah yang proaktif, serta menjaga data dan sistem tetap aman. Yang kelima, kebutuhan untuk efisiensi biaya. Penerapan MLTI memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan menghindari pengeluaran yang tidak terduga akibat gangguan sistem atau masalah lainnya. Proses yang terstruktur dalam MLTI membantu perusahaan mengontrol pengeluaran dengan lebih baik. Yang keenam, ekspektasi pengalaman pengguna yang tinggi. Di era digital, pelanggan dan karyawan mengharapkan pengalaman yang mulus dalam menggunakan layanan TI. MLTI memastikan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan dan inovasi teknologi. Lingkungan teknologi terus berkembang, dan perusahaan yang tidak cepat beradaptasi akan tertinggal. MLTI memungkinkan perusahaan untuk mengelola perubahan teknologi secara terstruktur, mengurangi risiko gangguan saat penerapan teknologi baru, dan memastikan bahwa inovasi benar-benar mendukung tujuan bisnis. Nah, di IT Service Management ini terdapat banyak sekali praktis. Di sini saya hanya menjelaskan salah satu praktis, yaitu praktis Incident Management. Incident Management adalah praktik dalam ITIL Management yang bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan insiden yang mengganggu atau berpotensi mengganggu layanan TI. Insiden adalah kejadian tak terduga seperti gangguan layanan atau penurunan kualitas layanan yang berdampak pada operasional atau pengguna. Tujuan utama insiden manajemen adalah memulihkan layanan secepat mungkin untuk meminimalkan dampak negatif pada bisnis, menjaga kualitas dan kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya pada gambar ini menunjukkan kontribusi dari incident management terhadap diligent activities. Di sini terdapat 5. Yang pertama, improve. Catatan insiden adalah input utama untuk aktivitas perbaikan dan diprioritaskan berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan insiden. Yang kedua, engage. Insiden terlihat oleh pengguna dan insiden signifikan juga terlihat oleh pelanggan. Manajemen insiden yang baik memerlukan komunikasi rutin untuk memahami masalah, menetapkan ekspektasi, memberikan pembaruan status, dan menyepakati bahwa masalah telah diselesaikan sehingga insiden dapat ditutup. Yang ketiga, design and transition. Insiden mungkin terjadi di lingkungan pengujian, serta selama rilis dan penerapan layanan.
Praktik ini memastikan insiden tersebut diselesaikan dengan cara yang tepat, waktu, dan terkontrol. Yang keempat, open or go. Insiden dapat terjadi di lingkungan pengembangan. Praktik manajemen insiden memastikan insiden tersebut diselesaikan secara tepat waktu dan terkontrol. Yang kelima, deliver and support. Manajemen insiden memberikan kontribusi besar pada dukungan. Aktivitas rantai nilai ini mencakup penyelesaian insiden dan masalah. Selanjutnya, di sini saya mengambil contoh penerapan praktis insiden manajemen dengan judul artikelnya Analisis Insiden Manajemen e-Court pada Pengadilan Negeri Salatiga menggunakan framework ITIL versi 4. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 5 value chain activity, yaitu improve, engage, vision and transition, obtain and build, dan deliver and support. Kelima value chain activity ini sudah sesuai dengan Pengadilan Negeri Salatiga. Dan tabel ini menunjukkan bahwa practice incident management mendukung value stream pada service value system. Selanjutnya yaitu tahapan incident management. Di sini terdapat 9 tahapan. Untuk yang pertama, incident identification. Pada Pengadilan Negeri Salatiga, belum ada penjelasan atau diagnosa bahwa gangguan yang dilaporkan adalah insiden pada layanan IT. Laporan insiden melalui telepon, WhatsApp, email, dan datang langsung pada Pengadilan Negeri Salatiga dapat disampaikan di meja layanan e-court. Yang kedua, insiden logging. Belum adanya ketentuan pencatatan insiden pada Pengadilan Negeri Salatiga. Petugas atau staf yang melayani mendengarkan dan menyampaikan pada staf TI atau admin e-court, serta belum adanya riwayat insiden yang sudah terselesaikan sebelumnya. Yang ketiga, insiden categorization. Pengkategorian insiden e-court pada Pengadilan Negeri Salatiga masih belum ada, sesuai keadaan dengan standar menurut staf IT atau admin e-court. Yang keempat, insiden prioritization. Belum adanya penentuan prioritas insiden yang terjadi pada Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan panduan manajemen layanan teknologi informasi. Staf atau admin e-court hanya menerka-nerka. Yang kelima, insiden diagnosis. Petugas hanya menerka-nerka insiden yang disampaikan dari user berdasarkan analisis dan pengalaman serta pengetahuan yang diketahui oleh staf IT atau admin e-court. Yang keenam, insiden escalation. Insiden yang terjadi terkait server atau sistem ditangani oleh pihak develop IT. Laporan disampaikan pada grup tim TI ke Jawa Tengah. Jika belum dapat penyelesaiannya, disampaikan melalui grup koordinasi IT MA se-Indonesia. Dan belum ada target waktu dalam penyelesaian insiden. Staf TI atau admin e-court hanya menunggu informasi dari pengadilan tinggi melalui media grup WhatsApp ketika sistem pada e-court sudah kembali dalam keadaan stabil. Yang ketujuh, investigation and diagnosis. Pada tahapan ini, diagnosa insiden dilakukan pada tim develop dari MA. Belum adanya status penanganan insiden yang berjalan. Ketika terjadi insiden, staf TI atau admin e-court yang mengelola hanya menunggu update terkait insiden yang terjadi pada sistem. Yang kedelapan, resolution and recovery. Penyelesaian insiden sudah sesuai dengan melakukan pengujian dan pengecekan kembali sistem pada e-court oleh tim IT, tetapi belum ada pengelolaan insiden yang dilakukan. Semua proses penyelesaian disampaikan melalui grup WhatsApp untuk komunikasi. Dan yang terakhir, yang ke-9, insiden closure. Proses penutupan insiden hanya penyampaian kepada user bahwa sistem sudah optimal dan dapat dioperasikan kembali. Selanjutnya di sini merupakan gambar yang menunjukkan proses penanganan insiden manajemen ITIL pada Pengadilan Negeri Salatiga. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk tahapan dari insiden manajemen di sini terdapat 9 tahapan. Di sini yang pertama tadi insiden identification, lalu insiden logging, insiden categorization, insiden prioritization, initial diagnosis, terus escalation, investigation dan diagnosis, resolution and recovery, dan yang terakhir insiden closure. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Penerapan insiden manajemen di Pengadilan Negeri Salatiga sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional layanan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung proses peradilan. Dengan sistem yang terstruktur untuk menangani insiden, pengadilan dapat meminimalkan gangguan terhadap sistem TI yang dapat memengaruhi kelancaran administrasi dan layanan kepada masyarakat. Melalui praktik insiden manajemen yang efektif, pengadilan dapat mempercepat pemulihan layanan, menjaga kualitas sistem, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis pada insiden manajemen Pengadilan Negeri Salatiga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga belum memenuhi kebutuhan manajemen layanan teknologi informasi dalam penanganan insiden. Akan tetapi insiden yang terjadi telah diselesaikan. Penanganan insiden yang belum memberikan layanan secara maksimal dapat berpengaruh pada aktivitas operasional Pengadilan Negeri Salatiga. Hal ini menyebabkan proses penanganan kurang optimal, seperti belum ada pencatatan insiden, penentuan prioritas, pengelompokan insiden, dan progres insiden. Sekian dari saya. Apabila ada salah, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila ada salah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.